kuli bangunan yang ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, tengah menggugat di sidang pra-peradilan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan dengan pihak Polda Jabar beradu bukti kuat di sidang peradilan yang diketuai Hakim Tunggal, Eman Sulaiman. Jika Peggy Setiawan menang, maka Polda Jabar bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada sang kuli. Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi secara materi. Dilansir dari Warta Kota, ganti rugi secara materi ini tertuang jelas dalam Pasal 95 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lainnya tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris, dalam hal ini keluarga, bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Lebih lanjut terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap tertuang dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang KUHP. Dalam pasal 9 disebutkan secara rinci nominal ganti rugi yang bisa diterima oleh korban salah tangkap atau keluarga korban. Ada 3 penjelasan terkait pemberian ganti rugi secara materi berupa uang untuk korban salah tangkap. Di antaranya untuk korban salah tangkap, lalu korban salah tangkap yang berakhir mengalami luka berat atau cacat, dan korban salah tangkap yang dinyatakan tewas. Pada ayat 1 dijelaskan jika korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang paling sedikit sebesar Rp500.000 dan paling banyak senilai Rp100 juta atau Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan ganti rugi uang untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, paling sedikit sebesar Rp25 juta dan paling banyak Rp300 juta atau Rp300 juta. Ayat 3 dikhususkan untuk korban salah tangkap yang berakhir tewas. Maka besaran ganti rugi paling sedikit dengan nominal Rp50 juta dan paling banyak sebesar Rp600 juta atau Rp600 juta. Maka jika dinyatakan tak terbukti sebagai pelaku dalam kasus Vina Cirebon, Peggy akan langsung bebas. Kabid Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani menjadi sorotan publik di tengah kasus pembunuhan Vina. Pasalnya Kombes Nur Hadi merupakan ketua tim kuasa hukum Polda Jawa Barat yang siap bertarung di sidang pra-peradilan agar Peggy Setiawan tetap menjadi tersangka. Lantas inilah sosok dan harta kekayaan dari Kombes Nur Hadi. Dikutip dari Tribunnews.com, Kombes Nur Hadi memiliki kekayaan hampir Rp5 miliar sesuai dengan LHKPN. Harta itu berkali-kali lipat dari kekayaan Hakim Eman Sulaiman, di mana harta kekayaan Eman Sulaiman tak menyentuh angka Rp1 miliar. Nur Hadi memiliki rumah di Kota Bandung seharga Rp3 miliar. Calon jenderal itu juga memiliki 2 mobil dan 1 motor. Kombes Nur Hadi Handayani tercatat tidak memiliki utang. Dikutip dari surya.co.id, Kombes Nur Hadi dinilai jagoan dalam kasus pra-peradilan. Tercatat, Kombes Nur Hadi berhasil mencetakkan kemenangan dengan lebih dari total 53 kasus. Sementara pihaknya mengaku akan membeberkan bukti agar Peggy Setiawan tetap dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan Vina. Adapun hal itu akan disampaikannya dalam agenda sidang jawaban Polda Jawa Barat yang akan digelar pada Selasa 2 Juli, yang menegaskan bahwa Polda Jabar sudah siap menjawab tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat hadir tidak punya bukti saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina. Hadir di sidang pra-peradilan Polda Jabar rupanya belum siap menjawab tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon, Senin, 1 Juli 2024. Namun sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, Selasa,
Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Rupanya kuasa hukum Peggy mengatakan akan mengajukan replik, sehingga meminta sidang jawaban dari termohon digelar hari ini. Kemudian Eman Sulaiman pun menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini. Kombes Nurhadi Handayani lalu berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah sepakat akan memberikan jawaban pada Selasa. Sontak jawaban itu langsung disoraki oleh pengunjung sidang. Eman Sulaiman pun menjadwalkan sidang jawaban pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian lanjut Eman, pada Rabu, 3 Juli 2024, sidang pra-peradilan masuk agenda pembuktian. Kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku akan menghadirkan bukti berupa saksi dan surat. Sementara sidang pembuktian dari termohon akan dijadwalkan pada Kamis, 4 Juli 2024. Rupanya Polda Jabar tidak memiliki bukti saksi untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sementara itu, untuk kuasa hukum Peggy Setiawan, akan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan surat. Ditemui usai sidang, Kombes Nurhadi Handayani mengatakan, pihaknya akan menunjukkan bukti terkait penetapan Peggy sebagai tersangka. Ia juga kembali menegaskan kalau pihaknya tidak memiliki saksi fakta yang akan dihadirkan dalam persidangan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM tampaknya mencium kemenangan kliennya di sidang pra-peradilan sudah di atas angin. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen. Alat bukti itu akan disidangkan pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar 2 saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Pengacara Peggy Setiawan yang lain, Niko Kili-Kili mengatakan, kliennya harus segera dibebaskan. Hal itu lantaran bukti yang akan dibawa Polda Jabar tidak kuat. Sehingga berdasarkan pemetaan, kemenangan Peggy Setiawan sudah berada di atas angin. Dedi Mulyadi, keheranan dengan pernyataan Polda Jawa Barat, Jabar, yang menyatakan bahwa 2 dari 3 daftar pencarian orang, DPO, itu fiktif. Padahal, peran 2 DPO tersebut tertuang jelas dalam isi putusan. Ketika 2 DPO tersebut dinyatakan fiktif, maka perkara pembunuhan 2 sejoli itu harus digugurkan. Seharusnya kalau pada waras, peristiwa itu tidak bisa dilanjutkan, ujar Dedi dikutip dari channel YouTube-nya. Dedi memiliki beberapa alasan kasus ini harus diberhentikan. Eki jadi korban pembunuhan karena dipukul pakai balok. Yang pukul balok adalah Dani. Kemudian Daninya dihilangkan oleh Polda. Pembunuhan itu tidak ada, seharusnya, kata Dedi. Kemudian, dalam isi putusan, korban Vina menjadi korban pemerkosaan. Diceritakan bahwa celana korban dipelorotkan oleh Andi, salah satu DPO lainnya. Namun, Andi dinyatakan tidak ada oleh polisi. Berarti dia celananya merosot sendiri, tanya Dedi heran. Terakhir, hal yang membuat Dedi yakin peristiwa ini harus digugurkan ketika korban Vina dan Eki dibawa oleh Andi dan Dani menuju jembatan Talun. Akan tetapi, kedua DPO itu dinyatakan fiktif. Irjen Purnawirawan Polri sebut kasus Vina janggal. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal, Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan.
Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku sangat siap untuk beradu bukti dengan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang akan dihelat di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Salah satu anggota kuasa hukum, Tony RM, mengatakan timnya telah menyiapkan alat bukti untuk membantah alat bukti yang bakal ditunjukkan penyidik. Beberapa di antaranya, kata Tony, tim telah menyiapkan saksi bandingan untuk membantah kesaksian dari 2 orang yang disebut oleh penyidik dalam konferensi pers terkait penetapan Peggy sebagai tersangka. Diketahui, Polda Jabar saat itu menetapkan Peggy sebagai tersangka berdasarkan pengakuan saksi bernama Aep dan pengakuan terpidana yang merupakan teman sekolah Peggy. Selain itu, tim sudah menyiapkan sejumlah saksi untuk memperkuat bahwa Peggy Setiawan bukan Peggy alias Perong, seperti yang disebut polisi sebelumnya. Tim juga sudah menyiapkan bukti untuk membantah Peggy sedang berada di Bandung ketika peristiwa itu terjadi. Bahkan, Tony melanjutkan tim kuasa hukum telah menyiapkan amunisi yang belum pernah diekspos ke publik. Bukti-bukti itu akan membuat penyidik terkejut. Menanggapi kesiapan Polda Jabar yang bakal hadir setelah sebelumnya mangkir, kuasa hukum Peggy Setiawan, Muchtar Effendi, tidak memedulikannya. Sebab, hadir ataupun tidak, sidang akan tetap berjalan. Bahkan, Muchtar mengatakan, jikapun pihak Polda Jabar tidak hadir, malah justru menguntungkan pihak Peggy, karena tidak ada yang membantah argumennya. Majelis hakim pun, kata dia, dapat mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim, tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.